Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk menerima materi di hari ini. Anak-anak, pada pagi hari ini sebelum materi kita mulai, Pak Dedi ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang hari ini mungkin tidak mengikuti kelas online kita? Ikut semua ya? Oke, baik. Oke anak-anak, untuk kesempatan kali ini coba kalian perhatikan slide PowerPoint yang ada di depan kalian semua. Di sana ada 3 buah gambar. Nah, tentunya gambar-gambar yang ada di depan ini kalian sudah sering melihat, tahu ini gambar apa, dan pastinya ada di sekeliling kalian semua. Dalam kehidupan sehari-hari kalian juga pasti sering memakainya. Oke, untuk gambar yang pertama, coba gambar apa kira-kira? Ya, ini gambar HP atau ponsel ya, yang sering kalian gunakan selama ini. Kalian pasti sering memegang, sering menggunakan untuk komunikasi. Kemudian gambar yang kedua, ini gambar laptop. Ya, ini gambar laptop. Juga sering kalian lihat di rumah kalian, pasti juga ada. Di sekolah juga ada. Kemudian yang ketiga gambar komputer. Nah, ini kalian sering kan lihatnya di sekolah, di lab yang selama ini sering kita pakai. Nah, coba dari ketiga gambar ini kalian tuliskan dengan bahasamu sendiri apa yang ada di pikiran kalian tentang ketiga gambar tersebut. Coba berdasarkan imajinasimu dari ketiga gambar tersebut, kira-kira kalian bisa menghubungkan kira-kira, oh, keterkaitannya 3 gambar tersebut adalah ini. Nah, coba kalian tuliskan di situ. Baik, sudah? Oke. Nah, sekarang kita fokus kepada satu gambar saja, yaitu gambar, benar, gambar komputer. Nah, dari satu gambar ini kira-kira apa yang ada di imajinasi kalian? Kalian tulis dengan bahasamu sendiri. Oke. Dari gambar yang terakhir ini, itu adalah gambar komputer. Nah, apa sih komputer itu? Komputer adalah mesin atau alat bantu bagi manusia untuk mengolah data, atau ada juga yang menyebut sebagai sekelompok mesin elektronik canggih yang saling bekerja sama dan dikontrol oleh instruksi. Instruksi itu perintah yang disebut program, sehingga menghasilkan output atau keluaran sesuai dengan yang diinginkan oleh si pemakai. Data itu adalah kumpulan dari informasi yang ingin disampaikan dari pemberi informasi kepada penerima informasi. Sejarah komputer dibedakan menjadi beberapa bagian. Nah, pada awalnya komputer itu berasal dari kata to compute, bahasa Inggris, atau to computer dalam bahasa Latin yang artinya menghitung. Kenapa disebut sebagai alat hitung? Karena fungsi pertama kali komputer itu hanya untuk menghitung.
Tetapi sesuai dengan perkembangan zamannya, fungsi komputer itu tidak hanya untuk menghitung saja, tetapi juga memiliki beraneka ragam fungsi. Dengan adanya komputer, itu juga bisa merubah cara hidup manusia. Namun bagaimanapun juga, kinerja komputer, operasional komputer itu adalah ditentukan manusia. Sehingga komputer tidak lebih pintar dari manusia. Cara kerja komputer. Nah, seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa komputer memberikan data dan informasi dari pemberi informasi kepada penerima informasi, di mana data itu bisa berupa dalam data suara, gambar, sinyal, maupun simbol. Ada input data, di mana input data tersebut kemudian akan diproses yang menggunakan program, kemudian akan menghasilkan output atau informasi yang akan disampaikan kepada penerima informasi. Perangkat komputer bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, seperti keyboard, mouse, monitor, dan lain sebagainya. Kemudian software adalah perangkat lunak, yaitu sistem atau program komputer seperti Windows, MS Word, dan lain sebagainya. Sedangkan brandware adalah pengguna atau manusia, seperti sistem analisis, programmer, operator, dan lain-lain. Nah, itu tadi anak-anak pengembangan dari penjelasan tentang hardware dan software. Nah, sekarang kita fokus kepada hardware. Hardware itu adalah perangkat keras. Di situ ada unit input yang terdiri atas keyboard, mouse, scanner, dan sebagainya. Kemudian ada unit proses, yaitu untuk memproses hasil inputan, ada casing, power supply, kemudian motherboard, prosesor, dan memori. Kemudian ada unit output untuk menampilkan hasil proses, terdiri atas monitor, printer, speaker, dan lainnya. Dan yang keempat adalah unit simpan atau storage device, yaitu untuk menyimpan hasil output, contohnya hard disk, disket, flash disk, CD, dan sebagainya. Software adalah perangkat lunak sistem yang terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, operating system, language software, dan package software. Operating system adalah program yang mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sistem komputer. Program penerjemah adalah language software. Kemudian paket software adalah program untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya standar dan umum. Baik anak-anak, demikian ulasan yang bisa Pak Didi sampaikan di sini. Dari apa yang sudah imajinasi yang sudah kalian simpulkan tadi, maka kita ketemu pada satu topik materi, yaitu tentang perangkat komputer, yang nantinya akan terbagi menjadi perangkat hardware, software, dan brandware, yang semua perangkat tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Semoga kalian bisa memahami materi yang Pak Didi sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Dan satu pesan Pak Didi, yaitu dimanapun kalian berada saat ini, teruslah belajar, terus semangat kalian, karena ilmu tidak hanya harus fokus pada satu tempat, tetapi bisa kalian dapatkan di banyak tempat dengan banyak media.